Kali ini, gua akan sharing ya, dari pengalaman gua, bagaimana caranya lu bisa jadi kaya sebelum umur 30. Jadi di sini gue pengen ngajarin yang masih muda juga, yang belum 30, bahwa bisa loh, nggak harus nunggu tua, ya. Karena zaman sudah berubah, sudah ada yang namanya teknologi. Mindset yang pertama yang kalian harus punya, yaitu percaya ya, ini kan gue ngomong konteksnya dalam kaya ya. Lu percaya bahwa diri lu sendiri itu bisa kaya. Tapi ini gue paham banget, bakal banyak yang ngomong ke lu adalah orang yang halu, lu adalah orang yang delusional. Misalnya lu tinggal di desa gitu kan, naik motor. Tapi lu percaya di diri lu, di hati lu yang paling dalam, lu percaya ya, ketika lu lihat muka lu sendiri di kaca, lu percaya bahwa orang ini bisa kaya. Gue itu dari zaman masih miskin ya. Gue dari naik motor, gue dari beli mobil bekas Ford Fiesta, itu gue sudah percaya bahwa Timothy akan jadi seorang triliuner. Gue nggak tahu caranya gimana, gue nggak tahu apapun yang gue harus lakuin. Kalau disuruh nyapu tai setiap hari, ya sampai situ gue akan nyapu tai setiap hari. Gue nggak peduli caranya gimana, apapun itu gue akan lakukan. Tapi gue tahu, ya, gue belum tahu jalannya, gue belum bisa lihat jalannya, nggak ada yang ngajarin gue jalannya juga. Tapi gue tahu, ya, suatu saat sebelum gue masuk ke tanah, sebelum gue dikubur, gue akan jadi triliuner dan gue akan bermanfaat untuk orang banyak. Dan ketika gue nyampe itu, gue berjanji sama Tuhan yang di atas, gue berjanji akan bantuin semua orang bisa jadi kayak gue. Jadi itu yang gue tepati janjinya sekarang. Lu harus percaya dulu, ya. Karena kalau lu tidak percaya sama diri lu sendiri, tidak ada yang akan yang percaya sama lu. Ya nggak apa-apa nanti lu dibilang delusional, lu dibilang halu, lu dibilang kebanyakan nonton konten, ya nggak membumi, biarkan semuanya itu. Orang tuh kebanyakan udah akhirnya, oh rezeki diatur di atas. Enggak, kalau gue liat kayak begitu, ya dia tahu cara dapetin rezekinya, gue pengen bisa dapetin rezeki kayak dia. Gue panas setiap malam, gue pikir tuh, gila anjing, dia bisa parkir kayak begini, gue nggak pernah, gue disuruh muter-muter tuh. Padahal saya gue ngerasa waktu itu mobil gue nggak jelek-jelek banget, ternyata ada mobil lebih bagus yang bisa parkir di situ. Gue pas mau parkir di situ dibilang ini cuma bisa sebentar di sini. Padahal sebenarnya di situ dia emang bisa parkir gitu, tapi karena mobil gue mungkin lebih jelek gitu. Ada Ferrari yang bagus yang warna merah di belakang. Makanya gue sampai sekarang setiap liat 458 kesel gue. Ah mampus lu mobil murah lu, sama hati gue gitu. Seneng gue. Ya, karena dulu gue nggak boleh parkir karena mobil itu, gitu. Dan setiap kali gue sering cerita, tiap kali gue jadi wedding organizer, ya gue liat orang makan, atau bahkan gue makan di restoran deh. Waktu gue punya agency, ya gue kan udah punya ratusan juta juga, dan gue income gue lumayan, gue dari market tuh dapat lumayan, ya. Jadi gue dapat agency, duitnya gue taruh di market, dari hasil gue jualan pomade, gue jualan sedotan tuh gue puter-puter terus di market, dan itu lumayan. Gue tuh bukan orang nggak punya duit. Zaman yang kalau kalian ingat ya, gue TikTok masih kutangan, itu gue taruh portofolio gue di samping, monthly gain gue tuh ratusan juta, ya. Itu gue bukan orang miskin gitu loh. Tapi kan gue nggak bisa makan semena-mena. Ketika gue ke restoran steak, gue makan restoran yang steak yang 400.000. Itu ada orang pesen steak tuh 3,5 juta sebelah gue. Kan ada tiernya tuh kalau makan steak kan. Di restoran yang sama tuh ada yang 400.000, ya kan, yang misalnya yang US. Nah dia pesannya ini yang sirloin yang Hanwoo gitu, A5, yang Korea. Gue kayak anjing. Dia makan 3,5 juta, itu kan dibuka gitu, set ada box gitu. Ceweknya makan begitu juga gitu. Terus dia pesan botol wine yang gue nggak tahu harganya berapa waktu itu. Yang pasti bawanya dalam tuh, makin dalam kan makin mahal. Gue liat gila, ini ngabisin uang gue yang gue dapat hari ini atau besok nih. Berarti kan itu cuman bagian kecil sekali dari uangnya. Kok bisa ada orang bisa buang-buang duit kayak gini? Gue tuh jadi panas. Tapi banyak orang liat kayak begitu malah benci, iri, dan dengki. Ketika lu liat, oh ada Timothy nih kemarin. Gue cuman bikin Instastory dong kalau gue pulang ke rumah. Oh viral dia lampunya 2 miliar. Wah ribut orang. Karena lu nggak pernah berada di situ gitu loh. Di teman-teman gue itu hal yang sangat biasa aja. Gue liat teman-teman gue pakai jam 8 miliar, jam 10 miliar, 19 miliar juga ada, biasa aja. Semuanya juga punya di circle gue. Tapi untuk orang seperti gue yang waktu pas gue naik Audi gue liat yang kayak gitu, wah gue jadi panas. Gue pikirin terus. Nah mindset yang gue pengen kalian punya ya dari ini adalah lu marah. Marah itu bukan hal yang jelek. Lu kan selalu diajarin sama orang, oh jangan jadi orang yang pemarah. Timothy kenapa suka marah, kenapa begini? Jangan jadi orang yang pemarah. Salah lu. Lu harus marah sama diri lu sendiri. Ketika kondisi lu itu bukan seperti yang lu mau. Ketika dari zaman dulu, ini kita flashback dulu sebelum gua ketemu Ferrari itu. Zaman dulu gua marah kenapa nyokap gua harus bikin lemper. Nyokap gua kenapa harus, jadi nyokap gua tuh yang bantuin gua. Kalau tanya Timothy orang tuanya kayak lu goblok banget gitu. Lu bisa nanya ntar kapan-kapan mak gua ajak sini. Dia itu yang bantu gua bungkusin pomade. Jadi ketika gua dapat orderan, mak gua ini orang rajin. Gue tuh kalau ngebungkus pakai bubble wrap tuh jelek, itu nyokap gue yang bungkusin satu-satu. Terus dia boxin, gue tinggal antar ke dia nih. Dari gue nggak punya apa, dia yang bantu. Kenapa dia harus bantu begitu dan dia harus jualan lemper segala macam? Cuman untuk duit sewa rumah, cuman untuk duit makan. Rumah aja waktu nggak ada dia, harus bayar duit sewa, kejar duit sewa, rumah yang kecil sewa. Di situ gue marah, kok kondisi gue begini banget ya? Kok gue nggak bisa bahagian nyokap gue kayak orang-orang lain yang gue bayangin mobil-mobil yang mewah itu pasti bisa bahagian nyokapnya. Nyokap gue nggak pernah bisa travel. Ketika gue travel ya, gue bahkan dulu pas gue masih miskin, gue kira Bali adalah tempat yang nggak gitu bagus. Karena guanya miskin. Cuman makan di tempat yang panas-panas, datang ke wisata yang banyak orang datang. Sekarang ketika gue punya duit, gue baru tahu seberapa mewah Bali. Ada hotel yang 50 juta semalam. Gue bahkan punya beach club di sana paling besar di dunia sekarang. Jadi kemarin gue hire editor, baru kerja 4 hari, nggak bisa, burnout. Lu mati aja.
Ada yang datang kayak gitu ke gue, mati lu bagusan, nggak usah hidup, nggak usah kerja sama gue lu, di jalan aja. Banyak orang nyari kerja, lu udah dapet kerjaan bagus gitu kan. Tapi capek bang kerjanya sampai malam. Anjing lu, gue belasan tahun kerja ya, sehari pun satu gue ngomong sini nggak ada gue libur, gue nggak pernah burn out, gue nggak pernah mental health tai anjing itu. Kecuali lu tentara, pernah kena bom temen lu PTSD itu boleh lu mental health. Selain itu lu tidak boleh ngomong ke gue, saya mental health, saya depresi, anjing lu. Kerja gitu. Marah sama diri lu sendiri. Dan ini mindset gue pengen punya lu lagi ya. Tadi lu inget-inget gitu. Jadi ketika gue ngomong gini jangan cuman angin lewat gitu. Yang pertama lu harus percaya sama diri lu. Yang kedua lu marah sama kondisi lu. Itu dulu. Ya itu jadi apinya tuh. Ketika lu ngerti konsepnya, lu paham polanya, lu bisa jadi sukses juga. Karena semua itu cuma di otak. Yang ketiga, biasain apa yang lu ucapkan itu lu jadiin kenyataan. Ketika gua nih ngomong, saya akan bikin 100 sekolah, itu akan gua jadikan kenyataan walaupun gua harus mati untuk lakukan itu. Ketika gue ngomong ke diri gue akan jadi triliuner. Gue akan jadi triliuner. Ketika gue bilang di SMA gue akan jadi yang paling jago main basket satu sekolah. Gue akan latihan sampai kaki gue kalau bisa patah di situ. Gue akan latihan. Gue bilang gue akan jadi shooter terbaik. Gue akan shoot sampai tangan gue kalau bisa patah. Jadi kalau gue ngomong sesuatu ke diri gue, itu self accountability-nya tinggi. Lu adalah orang-orang yang gak accountable. Bilang oke, gue mau sukses. Besok lu udah ngaso lagi scroll TikTok sambil coli. Itu yang bedain gue sama lu. Ketika lu bohongin diri lu terus menerus, oke, kemarin saya mau sukses. Awal tahun baru, oke, tahun ini gue mau bebasin nyokap gue dari kesuksesan. Tapi lu gak ngapa-ngapain sampai sekarang. Lu gak punya self accountability. Gak ada itu. Omongan lu tuh sampah gitu. Kayak gue bilang tadi, misal karyawan gue gak pernah ngancem, lu keluar. Gak pernah gue ancem. Orang ya di sekitar gue, itu mau semuanya, mau saudara gue, mau pacar gue, ya, mau karyawan gue, itu semuanya sama. Gue tuh ngomong gak banyak ke mereka. Tapi kalau gue ngomong, mereka tahu gue itu serius. Cewek nih misalnya, saya nggak gini, lu diem atau lu keluar? Simple gue. Ketika out, keluar dari hidup gue gak butuh. Cowok lain ngomong doang gitu. Oh lu jangan begini ya, gue gak mau lagi ya. Tapi dia biar ceweknya berantem lagi 2 jam sama dia. Kalau gue gak terima tai dari orang. Kalau lu gak mau, out. Sama karyawan gue, lu gak suka kerja sini, out lu anjing. Cari gaji yang sama kayak di sini. Ngemis sampah sana di luar. Dan lihat semua ya karyawan gua atau misalnya siapa yang pikir bahwa mereka tuh lebih hebat dari gua, keluar semua jadi sampah. Karena memang mentalitasnya orang-orang sampah, nggak kuat. Jadi gua tuh ngomong sedikit, tapi gua lakuin. Kalau gua bilang gua mau jadi orang kaya, kalau gua bilang gua mau bikin 100 sekolah, itu kan gua lakukan. Dan lu kalau terbiasa tidak begitu, habis lu nanti. Jadi 3 ya mindset lu harus punya. Ini core nih, pemikiran utamanya. 1 ya, lu harus selalu ingat bahwa lu harus percaya sama diri lu. Kalau lu nggak percaya, nggak akan ada yang percaya. Kedua, lu harus marah. Karena kemarahan itu adalah api yang luar biasa. Lu dikecewakan sama orang, marah. Kenapa lu dikecewakan sama orang? Lu ditolak sama cewek, marah sama diri lu sendiri. Kenapa lu jadi cowok yang bisa ditolak sama cewek? Jangan lu marah sama ceweknya kok dia tolak gua. Lu gembel, bos. Lu coba balik lagi naik Ferrari. Dia paling langsung buka celana itu. Jadi lu nggak bisa gitu. Lu nggak bisa marahin orang lain, lu salahin sama sekeliling lu gitu. Lu nggak bisa salahin pemerintah karena nggak kasih lu bansos. Lu kerja, lu anak lu, ya kan lu yang bikin, lu mau makan ya lu kerja. Dan yang ketiga, hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut lu. Karena gua itu ketika gua ngomong sesuatu, gua lakukan. Gua paling benci orang yang mulutnya nggak bisa dipegang. Apalagi diri lu sendiri. Jangan biasain bohongin diri lu sendiri. Nah itu mindset ya. Tapi cara menangnya gimana? Cara menang paling gampang adalah lu ngambil bet yang asimetris. Yang lu dapatnya bisa banyak, lu ruginya sedikit. Ini lihai melihat peluang. Gue selalu nyari bet yang asimetris di hidup gue. Ketika gue bikin marketing agency, jangan sekarang gue ngomong bikin agency, sekarang anak-anak muda sekarang sok-sok mau ikut jadi gue. Oh gue bikin agency, agency itu bisnis mati. Kenapa? Karena AI akan gantiin lu semua ya. Jadi kalau ada anak muda, oh gue agency, tai anjing lu. Itu zaman-zaman bola mata di Facebook Ads masih murah. Sekarang lu mau beli bola mata di Instagram Ads, lu mampus lu. Lu pasti nggak bisa. Karena ini bet yang pas pada waktu itu. Kalau gue, zaman sekarang gue bikin marketing agency, pasti nggak bisa. Lu jadi harus cari peluang. Lihai lihat peluang. Industri mana yang kira-kira gue bisa masuk yang betnya asimetris. Gue kasih contoh. Lu semua udah tahu, oke, artificial intelligence ini bakal gede. Lu nggak cukup pinter untuk coding itu. Tapi apa nih yang lu bisa kerjain di industrinya? Gue kasih contoh nih. Buat semua yang mau dengerin, gue kasih contoh. Banyak perusahaan yang pengen implementasi AI. Contohnya, gimana caranya pindahin customer service jadi AI? Mereka mau integrasi perusahaan ke AI. Nah ini bisa ada agency, bisa ada perantaranya. Bisa ada lu di tengah ini. Lu ketemuin antara customer dan solusinya apa. Dan lu jadi yang terbaik di sini, lu pasti jadi orang kaya. Jadi cari bet yang asimetris. Oh tapi gue gak ngerti, lu udah orang miskin. Orang miskin tuh tidak berhak untuk skeptis. Karena kalau lu gak berusaha, ngapain? Duit lu tuh udah gak punya. Lu gak ada ruginya, bet lu asimetris. Lu cuma punya satu ke 0 ya udah hilang. Tapi 1 dengan lu berusaha tadi bisa ke 100. Ketika lu udah ketemu apapun, ya lu fokusin semua energi dan waktu lu di satu bidang itu. Fokus. Lihat peluangnya. Lihat jalannya. Dan lo harus bunuh ya
rasa nyaman lu, nggak ada santai-santai lagi. Seumur hidup lu, tiap lu bangun, lu berperang. Gua bangun semangat gua mau ngapain nih hari ini. Jadi jangan ketawa ya soal mindset, karena semua yang gua punya sekarang itu karena yang pikiran gua. Karena lu bisa lihat, gua itu bukan tipe yang dendam sama orang terus habis itu ngerasa, "Oh, sekarang gua udah di atas dia." Enggak. Balas dendam terbaik gua adalah jadi orang yang luar biasa sukses. Lu bayangin nggak, orang yang ngata-ngatain gua dari dulu, sekarang mau kerja sama-sama gua ludahin mukanya. Hal paling menyedihkan dari orang yang disasosiasi dirinya sama gua dengan ngatain gua dan lain-lain, adalah suatu saat gua lebih sukses lagi dan pasti lebih sukses lagi dari sekarang, lu jadi sampah, lu gua tinggalin, jadi nothing. Lu cuman akan jadi sampah seperti serpihan sampah. Ini berlaku di semuanya di hidup gua. Karena hidup lu harus ingat, cuman lu yang bisa kontrol. Dan gue bilang tadi, balas dendam terbaik itu bukan lu sikat orang ya. Gue mau sikat orang sekarang gue bisa gue sikat. Tapi gue pilih untuk enggak. Kenapa? Gue cukup tenggelamin mereka dengan sukses gue lebih besar. Oh, gue punya partner yang dulu anjing. Gue gak perlu balas dia. Mau balas mah gue bisa balas. Tapi apa yang gue lakuin? Gue diam. Gue diam dan gue jadi 1000 kali lebih sukses. Itu yang akan bunuh orang lain secara perlahan. Dan semuanya akan ketinggalan di bawah kayak sampah jadi. Dan hal yang mereka nyesel adalah gak bisa berasosiasi lagi sama gue. Jadi semoga semua yang nonton ini ya, lu semua bisa sukses sebelum umur 30. Karena ingat, sukses muda itu lebih penting dibanding sukses tua. Ngapain sukses udah tua? Udah jenggotan lu, udah jadi kakek-kakek. Mau naik private jet aja udah pakai tongkat. Jangan mau ditipu sama orang-orang seperti itu. Karena mereka cuma iri. Gua tahu dari dalam hatinya mereka semua cuma iri sama gua. Jadi cari cara yang paling cepat, cari bet yang asimetris, cari industri terdepan. Lu cari celahnya kita tadi. Itu gua kasih contoh satu, lu bisa cari ada banyak, puluhan lain. Kesempatan selalu banyak. Bus tuh selalu ada. Lu tinggal mau ambil kesempatannya, langsung hantam ke dalam, investasilah di edukasi diri lu sendiri, dan semoga yang nonton ini semua bisa sukses sebelum umur 30.